Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama yang terhormat Ibu Safira, SEAK MSI, selaku dosen mata kuliah akuntansi keuangan syariah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akad mudharabah dan juga transaksi mudharabah. Tugas kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas besar 2 akuntansi keuangan syariah. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Ayu Khairunisa, Nabila Chandra, Nadia Alfiana, Zalfa Nur Anissa, Widya Sari, Nanda Mutiara, Nabila Anissa Hasbi, Felicia Nabila, dan juga Retno Putri. Langsung saja ke pokok pembahasannya mengenai apa itu sih mudharabah. Nah, pengertian mudharabah menurut PSAK nomor 105 bahwa mudharabah ialah kerjasama usaha antara kedua belah pihak. Pihak yang pertama atau pemilik dana itu yang menyediakan seluruh dananya. Lalu sedangkan pihak yang kedua sebagai pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan juga keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian finansialnya ditanggung oleh pengelola dana itu sendiri. Nah, itu dia tadi pengertian mudharabah menurut PSAK 105. Nah, selanjutnya ada juga pengertian mudharabah secara terminologi, ialah sebuah akad kerjasama usaha antara pemilik dana atau sahibul ma'al dan pengelola dana, yaitu mudharib, untuk melakukan kegiatan usaha, lalu laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Nah, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung langsung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian dan kecurangan pengelola dana. Adanya rukun serta syarat sah akad mudharabah. Yang pertama, adanya orang berakad atau transaktor. Investor dalam akad mudharabah biasanya disebut dengan sahibul mal, sementara pengelola modal biasanya disebut dengan mudharib. Kedua belah pihak disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas, mampu membedakan mana yang baik serta mana yang buruk, dan tidak dalam keadaan yang pahit. Yang kedua, objek mudharabah, yaitu modal dan usaha. Modal dapat diserahkan dalam bentuk barang maupun uang, sedangkan usaha dapat diserahkan dalam bentuk kalian yang dapat menghasilkan barang ataupun jasa, kalian mengelola, kalian menjual, serta kalian keterampilan lainnya. Lalu yang ketiga, ijab kabul. Adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam akad mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip-prinsip sama-sama rela. Pemilik dana setuju dengan perannya, yaitu mengkontribusikan dana, sedangkan pelaksana usaha setuju dengan perannya, yaitu mengkontribusikan kerjanya. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Retno Putri. Selanjutnya adalah jenis-jenis mudharabah. Yang pertama adalah mudharabah mutalakah. Mudharabah mutalakah adalah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk mengelola dana investasinya. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, atau objek aktivitas. Adapun dua jenis mudharabah muqayyadah dalam praktik perbankan, yakni yang pertama mudharabah muqayyadah executing, yang kedua mudharabah muqayyadah planning. Yang ketiga adalah mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah adalah di mana pengelola dana ikut menyertakan modal dalam kerjasama investasi. Akad ini
merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi. Selanjutnya adalah skema mudharabah musyarakah. Yang pertama yaitu pool of fund. Pool of fund adalah pengelolaan dana nasabah oleh bank secara keseluruhan dikumpulkan dalam suatu keranjang dana dan disebut dengan pool of fund. Yang kedua itu bank, yang ketiga investor. Dari bank dan investor pengelolaan dananya yaitu nasabah pengelola disebut dengan mudharib. Selanjutnya, prinsip pembagian hasil usaha. Bagi hasil untuk akad mudharabah musytarakah PSAK 105 paragraf 34. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai musytarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, atau hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai musytarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana sebagai musytarik tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dalam prinsip pembagian hasil usaha, yang pertama, mudharabah istilah profit and loss sharing tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja, tidak termasuk kerugiannya. Yang kedua, pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Yang ketiga, untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Kemudian, pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip revenue sharing atau profit sharing dalam PSAK 105 paragraf 11. Yang kelima, dalam prinsip bagi hasil usaha revenue sharing, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan dalam prinsip bagi hasil usaha profit sharing, dasar pembagian adalah laba bersih, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Widya. Selanjutnya yaitu dalam penyaluran dana lembaga keuangan syariah sebagai pemilik dana. Dalam prinsip mudharabah, bank syariah atau lembaga keuangan syariah berperan sebagai pemilik dana atau disebut juga sebagai syahibul mal. Sedangkan pengelola dana ialah nasabah debitur atau mudharib. Lembaga keuangan syariah hanya diperkenankan untuk mengawasi, membina, dan tidak diperkenankan untuk ikut campur di dalam pengelolaan dana tersebut. Maka dengan demikian, yang mengetahui mengenai besar hasil usaha dan juga perhitungan pembagian hasil ialah mudharib. Prinsip ini telah diatur oleh perbankan syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/4/2000 tentang pembiayaan mudharabah atau qiron. Terdapat beberapa hal yang diatur di dalam pembiayaan mudharabah atau penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah ialah 1. Ketentuan pembiayaan, kedua, rukun dan syarat dari pembiayaan, dan yang ketiga, beberapa ketentuan hukum pembiayaan. Selanjutnya, dalam penyaluran dana lembaga keuangan syariah sebagai penghimpunan dana. Lembaga keuangan syariah sebagai pengelola dana atau mudharib dan nasabah atau pemilik dana atau investor sebagai syahibul mal. Maka dengan demikian yang mengetahui mengenai besar hasil usaha dan juga perhitungan pembagian hasil ialah mudharib, yaitu lembaga keuangan syariah. Pada perbankan syariah, prinsip ini diterapkan oleh tabungan dan deposito mudharabah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN/MUI/4/2000 tentang tabungan mudharabah. Sedangkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam bentuk simpanan berjangka atau deposito mudharabah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN/MUI/4/2000. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Nadia.
Kemudian terdapat dalil dan hadis dalam akad mudharabah ini, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian terdapat hadis Nabi riwayat. Nabi bersabda bahwa ada 3 hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli tidak secara tunai, muqarrabah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Selanjutnya yaitu terdapat alur transaksi mudharabah. Dalam akad mudharabah ini terdapat 2 pihak, yaitu pemilik dana dan pengelola dana. Pihak pemilik dana yaitu membiayai proyek atau usaha yang diajukan oleh pengelola dana dengan cara memberikan modal 100%. Sedangkan pengelola dana yaitu harus memiliki keahlian dalam membangun usaha atau proyek ini. Kemudian terdapat pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan ini dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik dana dan pengelola dana, sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad dengan cara negosiasi. Hasil keuntungan yang dibagi adalah hasil usaha yang nyata diterima, di mana apabila untung akan dibagi sesuai dengan nisbah, dan apabila rugi akan ditanggung oleh si pemilik dana. Yang terakhir yaitu terdapat pengembalian modal. Pengelola dana akan mengembalikan sisa modal yang ada, tetapi tidak menjamin pengembalian dana tersebut akan sama besar dengan modal yang diberikan di awal, karena terdapat pengurangan modal. Maka dari itu, nantinya akan terdapat kerugian yang ditanggung oleh si pemilik dana ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Nanda Mutiara. Selanjutnya ada variasi transaksi, yaitu ada 2, investasi mudharabah dengan menggunakan aset non-kas dan kerugian usaha mudharabah. Investasi mudharabah dengan menggunakan aset non-kas nilai dibagi menjadi 2, yaitu nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih tinggi dari nilai tercatatnya, dan nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih rendah dari nilai tercatatnya. Yang kedua itu ada kerugian usaha mudharabah dibagi menjadi 2, yaitu kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola dan kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola. Selanjutnya itu ada manfaat akad mudharabah, yaitu ada 3. Yang pertama, manfaat bagi peserta. Bagi peserta sebagai sahibul mal, akad mudharabah dapat memberikan peluang untuk mendapatkan manfaat dari investasi yang dilakukan oleh pengelola modal atau mudharib. Peserta juga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pengelolaan dana. Yang kedua yaitu manfaat bagi pengelola dana. Bagi pengelola dana atau mudharib, akad mudharabah dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan bisnis atau investasi dengan menggunakan modal yang tak dimilikinya. Selain itu, mudharib juga dapat memperoleh manfaat dan hasil usaha. Nah, yang ketiga, manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi perekonomian. Dengan adanya akad mudharabah masyarakat dapat memperoleh akses Selanjutnya yaitu pengungkapan transaksi mudharabah dibutuhkan berdasarkan PSAK nomor 105 paragraf 38 dan PAPSI 2006. Yang pertama, isi kesepakatan utama usaha mudharabah.
Yang kedua, rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, jumlah investasi mudharabah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang keempat, jumlah investasi mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan. Yang kelima, metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum. Yang keenam, kebijakan manajemen dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio investasi mudharabah. Yang ketujuh, besarnya investasi mudharabah bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi. Yang kedelapan, kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan mudharabah bermasalah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Nabila Chandra. Baik, untuk selanjutnya itu ada contoh transaksi. Contoh transaksi yaitu ada contoh kasus, yang dimana pada tanggal 1 Agustus 20XA, Bank Murni Syariah atau BMS menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutlaqah PT Hania yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut. 1. Plafon sebesar 1.450 juta. Yang kedua, objek bagi hasil yaitu pendapatan atau gross profit sharing. Yang ketiga, dan nisbah sebesar 70% dari PT Hania dan 30% dari BMS. Yang keempat, ada jangka waktunya yaitu sebesar 10 bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 Juni 20XB. Lalu yang kelima, ada biaya administrasi sebesar 14.500.000 yang dibayar pada saat akad ditandatangani. Lalu yang keenam, ada pelunasan, yaitu pengembalian pokok yang ada di akhir periode. Lalu yang ketujuh, ada keterangan, yaitu modal dari BMS diberikan secara tunai pada tanggal 10 Agustus 20XA, dan pelaporannya juga pembayaran bagi hasil oleh nasabah akan dilakukan setiap tanggal 10 yang dimulai pada bulan September. Selanjutnya ada perhitungan pada transaksi, yaitu ada perhitungan transaksi mudharabah, yaitu perhitungan yang diperlukan dalam transaksi mudharabah adalah perhitungan bagian bank atas bagi hasil yang diperoleh dengan jurnal pada tanggal 1 Agustus tahun XA. Di debit yaitu ada pos lawan komitmen administratif pembiayaan, dan di kreditnya ada kewajiban komitmen administratif pembiayaan yaitu sebesar 1.450.000. Dan juga dengan keterangan izin tarik tanggal 10 Agustus. Lalu ada juga jurnal dengan kas atau rekening nasabah PT Hania di debit sebesar 14.500.000, pada kredit yaitu pendapatan administratifnya sebesar 14.500.000. Untuk selanjutnya itu juga ada penjurnalan untuk transaksi mudharabahnya, yaitu pada tanggal 5 Oktober tahun XA. Di debit ada investasi mudharabah sebesar 1.450 juta, dan di kredit ada kas atau rekening nasabah sebesar 1.450 miliar. Lalu ada juga pada tanggal 5 Oktober tahun XA, di debit ada kewajiban komitmen administratif pembiayaan sebesar 1.450 miliar, dan di kredit ada pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebesar 1.450 miliar. Juga ada penerimaan bagi hasil mudharabah. Dalam PSAK nomor 105 paragraf 22, pengertiannya bahwa pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atau realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana, dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Lalu ada juga PSAK nomor 105 paragraf 24 yang ada pengertian, apabila bagian usaha belum dibayar oleh pengelola, maka bagian tersebut dianggap sebagai piutang. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Felicia. Selanjutnya, realisasi laba bruto PT Hania selama 10 bulan yang dilaporkan tanggal 10 tiap bulan. Pertama, bulan Agustus, jumlah laba brutonya 20 juta rupiah, porsi banknya 30% menjadi 6 juta rupiah, tanggal pembayaran hasil 10 September. Kedua, bulan September, jumlah laba brutonya 50 juta rupiah, porsi banknya 30% menjadi 15 juta rupiah, tanggal pembayaran hasil 10 Oktober. Ketiga, bulan Oktober, jumlah laba brutonya 45 juta rupiah, porsi banknya 30% menjadi 13.500.000 rupiah, tanggal pembayaran hasil 10 November.
Keempat, bulan November jumlah laba brutonya 40 juta rupiah, porsi banknya 30% menjadi 12 juta rupiah, tanggal pembayaran hasil 10 Desember. Kelima, bulan Desember jumlah laba brutonya 60 juta rupiah, porsi banknya 30% menjadi 18 juta rupiah, tanggal pembayaran hasil 10 Januari. Keenam, bulan Januari jumlah laba brutonya 50 juta rupiah, porsi banknya 30% menjadi 15 juta rupiah, tanggal pembayaran hasil 10 Februari. Ketujuh, bulan Februari jumlah laba brutonya 40 juta rupiah, porsi banknya 30% menjadi 12 juta rupiah, tanggal pembayaran hasil 10 Maret. Kedelapan, bulan Maret jumlah laba brutonya 50 juta rupiah, porsi banknya 30% menjadi 15 juta rupiah, tanggal pembayaran hasil 10 April. Kesembilan, bulan April jumlah laba brutonya 55 juta rupiah, porsi banknya 30% menjadi 16 juta rupiah, tanggal pembayaran hasil 10 Mei. Ke-10, bulan Mei jumlah laba brutonya 60 juta rupiah, porsi banknya 30% menjadi 16 juta rupiah, tanggal pembayaran hasil 15 Juni. Selanjutnya, transaksi di atas dapat diklarifikasikan dalam dua bentuk. Yang pertama, penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersama dengan pelaporan bagi hasil untuk bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Tanggal 10 bulan 9, XA, kas atau rekening nasabah 6 juta di debit, pendapatan bagi hasil mudharabah 6 juta di kredit. Tanggal 10 bulan 10, XA, kas atau rekening nasabah 15 juta di debit, pendapatan bagi hasil mudharabah 15 juta di kredit. Tanggal 10 bulan 11, kas atau rekening nasabah 13.500 di debit, pendapatan bagi hasil mudharabah 13.500 di kredit. Kedua, penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil untuk bulan April dan Mei. Tanggal 10 bulan 5, XD, piutang pendapatan bagi hasil mudharabah 16.500 rupiah di debit, pendapatan bagi hasil mudharabah aktual 16.500 rupiah di kredit. Tanggal 10 bulan 6, XD, kas atau rekening nasabah 18 juta rupiah di debit, piutang pendapatan mudharabah 18 juta rupiah di kredit. Pada saat akad terakhir, alternatif pertama yaitu nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah misalnya pada tanggal 10 bulan 6, 20 SB saat jatuh tempo PT Hania melunasi investasi mudharabah sebesar Rp1.450.000. Jurnal tanggal 10 bulan 6, 20 XB, kas atau rekening nasabah Rp1.450.000 di debit, investasi mudharabah Rp1.450.000 di kredit. Alternatif kedua yaitu nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Dalam PSAK No. 105, paragraf 19, biasanya pada tanggal 10 bulan 6, 20 XB, saat jatuh tempo PT Hania tidak mampu melunasi investasi mudharabah, piutang mudharabah jatuh tempo sebesar Rp1.450.000 di debit, investasi mudharabah Rp1.450.000 di kredit. Berikut ini yaitu laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi atau income statement dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah pada periode 31 Desember 2023. Di sini yang dapat rekan-rekan semua ketahui bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah melakukan kegiatan transaksi berupa akad mudharabah pada pendapatan bagi hasil yaitu mudharabah.
Analisis laporan keuangan di Lembaga Keuangan Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah pada periode 31 Desember 2022. Di sini yang dapat rekan-rekan semua ketahui bahwa kelompok kami menjelaskan mengenai akad mudharabah, dan akad mudharabah tersebut diterapkan atau dilakukan oleh salah satu perusahaan atau emiten, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah. Maka dengan demikian, kelompok kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil dari perusahaan tersebut. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ummah atau dikenal sebagai Bank Syariah Amanah Ummah adalah salah satu BPR yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang pertama kali didirikan di Kabupaten Bogor, yang salah satu tujuan utamanya adalah menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat terutama UMKM atas dasar syariah Islam. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, dan terakhir berdasarkan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi atau income statement pada tanggal 31 Desember 2022, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah mengeluarkan produk berupa akad mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah, yang termasuk ke dalam akad dari produk mudharabah mutlaqah yaitu 1. Tabungan khusus, dan yang kedua deposito mudharabah mutlaqah sebesar Rp202.500. Mudharabah mutlaqah seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu investasi tidak terikat, adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dananya dalam mengelola investasinya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah dalam hal ini memberikan bagi hasil kepada nasabah penabung yang berakad mudharabah mutlaqah sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Pengelolaan dana tersebut diakui sebagai pendapatan bank. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Zalfa, yang menjelaskan mengenai produk dari Bank Syariah Amanah Ummah. Contoh produk BPRS Amanah Ummah. Yang pertama, tabungan khusus. Tabungan ini menggunakan akad mudharabah mutalaqah dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan peruntukannya, sehingga penarikannya hanya berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Contoh dari tabungan khusus ini adalah tabungan investasi logam mulia yang menggunakan akad mudharabah untuk melayani kebutuhan nasabah yang memiliki keterbatasan dana dalam membeli atau memiliki emas untuk tujuan investasi secara tunai. Nasabah penabung dapat memiliki emas logam mulia sebagai investasi sesuai dengan jumlah atau berat yang telah disepakati dengan cara menabung uangnya pada BPR Syariah Amanah Ummah dengan setoran awalnya yaitu 100.000, dengan setoran berikutnya sekurang-kurangnya minimal 50.000. Contoh yang kedua yaitu deposito mudharabah. Produk deposito mudharabah BPRS Syariah Amanah Ummah adalah deposito Ummah IB, yaitu jenis simpanan berjangka waktu dengan pihak ketiga maupun lembaga pada bank yang hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dengan tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan. Antara mudharib dan sahibul mal menyepakati terlebih dahulu proporsi atau hisbahnya dengan menentukan jangka waktu investasinya secara otomatis roll over. Selanjutnya akan dibacakan pada rekan saya yaitu Retno Putri. Selanjutnya adalah realisasi bagi hasil atau imbalan pada tahun 2022 bagi hasil tabungan mudharabah mutalaqah. Dengan deposit mudharabah mutalaqah masih kompetitif jika dibandingkan dengan bunga tabungan dan deposit di bank konvensional. Bagi hasil tabungan berakad mudharabah mutalaqah rata-rata setara dengan 1,73% mengalami penurunan sebesar 1,73% dan mengalami penurunan sebesar 0,2% dari tahun 2021. Sedangkan rata-rata bagi hasil deposit mudharabah mutalaqah pada tahun 2022 sebesar pada bulan 1 sebesar 6,72%. Jangka waktu 3 bulan sebesar 7,16%. Jangka waktu 6 bulan sebesar 7,78%. Dan untuk jangka waktu 12 bulan sebesar 8,2%. Pada tahun 2022, tabungan akad mudharabah mutalaqah mencapai 0,61%, sedangkan tabungan mutalaqah mencapai 4,24%.
Ya, itu dia tadi presentasi dari kelompok kami ke barbershop memotong midtai. Desainnya panjang dan juga lebat. Presentasi kelompok kami sudah usai. Mari amalkan ilmu yang didapat. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.